Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang dua bab. Yang pertama adalah penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Yang kedua adalah penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Oke. Yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama yaitu masa prenatal, prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua, masa perinatal, masa perinatal atau masa natal, masa natal atau saat kelahiran. Yang ketiga, masa postnatal, masa postnatal atau setelah kelahiran. Yang bab kedua juga kita bagi menjadi 2 bagian supaya lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama adalah buta bawaan atau congenital blind, yaitu congenital blind kita ringkas menjadi buta bawaan atau buta CB. Yang kedua, buta didapat atau ADVE NTI TI OUS LY BLIND, adventitiously blind, atau kita ringkas menjadi AB. Kalau yang pertama buta bawaan atau buta CB, yang kedua adalah buta didapat atau buta AB. Oke. Sekarang kita akan membahas masa prenatal, yaitu masa sebelum kelahiran. Jadi secara ilmiah ketunanetralan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu apakah itu faktor dari dalam diri anak itu sendiri atau faktor dari luar anak itu sendiri, yaitu eksternal. Kalau dari dalam diri anak disebut faktor internal, kalau di luar diri anak disebut faktor eksternal. Oke ya. Jadi faktor menurut Hitlermason dan kawan-kawan ya menyebutkan beberapa ketunanetralan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor genetik ya. Faktor genetik ini adalah faktor keturunan ya. Faktor keturunan ya, keturunan yaitu akibat faktor keturunan itu antara lain adalah retinitis ya.
retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya ini merupakan keturunan ya. Jadi penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama ini biasanya sukar melihat pada malam hari, yaitu sukar melihat pada malam hari ya. Ini adalah gejalanya pertamanya ya. Kemudian diikuti oleh hilangnya yaitu fungsi penglihatan periferal. Apa itu periferal ya? Sudah Bunda jelaskan pada pertemuan yang kedua. Tolong disimak kembali. Dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Oke, yang kedua adalah perkawinan sedarah ya. Jadi perkawinan sedarah ini dalam Al-Quran sudah dilarang ya, sudah dilarang. Jadi sebuah larangan sebuah larangan itu ada alasannya ya. Jadi secara medis ternyata perkawinan sedarah itu bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan, terutama pada anak tunanetra, yaitu perkawinan ya sedarah ini biasanya disebut dengan incest ya. Apa itu adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakek atau sepupu gitu ya. Jadi nanti ini menyebabkan sifat ya, menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah infeksi kehamilan ya. Infeksi kehamilan ini terjadi akibat virus ya, virus leptospirosis ya. Virus leptospirosis ini berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella, morbili atau campak Jerman, dan virus retrolacta fibroplasia atau RLF ya. Jadi maka dari itu ya, seorang ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan ya. Oke, yang keempat adalah gangguan genetik ya. Jadi gangguan genetik ini dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom ya, akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah ya, atau toxemia. Kemudian ada faktor lagi high risk group atau kelompok yang berisiko tinggi, yaitu pada ibu usia kehamilan yang terlalu muda, yaitu sekitar usia belasan tahun, 12 sampai 15 tahun ya, atau terlalu tua di atas 40 tahun. Pada dasarnya wanita yang berusia setelah menstruasi ya, setelah menstruasi usia 12 sampai 15 tahun ini atau belasan tahun ini memiliki organ seksual dan kandungan ini yang sudah matang dan siap untuk dibuahi ya, sel telurnya siap dibuahi oleh sperma. Namun secara psikologi ya, wanita yang usianya masih belasan tahun ini belum cukup untuk berumah tangga. Jadi kalau wanita yang masih usia belasan tahun menikah, dapat dimungkinkan ketika hamil ini akan mengalami stres ya, akan mengalami depresi, baby blues ya, karena secara psikologi masih belum siap ya. Karena pada masa dewasa awal itu seorang wanita
dipersiapkan untuk bersemangat mencari ilmu untuk bekal masa depannya. Oke. Kemudian risiko kelompok berisiko tinggi berikutnya adalah wanita berusia 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena wanita yang berusia 40 tahun ke atas ini dimungkinkan kondisi tubuhnya ini mulai melemah, ya, mulai melemah, otot-ototnya mulai melemah, sudah tidak sekuat ketika usia di bawah 40 tahun. Nah, ini bisa dimungkinkan kalau wanita tersebut hamil akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan janin. Tapi ini secara teori ya, tetapi secara fakta kalau zaman dulu tidak apa-apa ya. Seperti ibunya Bunda Tati ini melahirkan Bunda Tati ketika beliau berusia 50 tahun ya. Alhamdulillah Bunda Tati terlahir sehat ya. Bunda Tati terlahir anak ke-9 dari 10 bersaudara. Oke. Kemudian yang kelima adalah keracunan saat hamil ya. Jadi keracunan saat hamil ini diakibatkan janin yang kekurangan vitamin ya, kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan ya. Kebanyakan wanita hamil itu tidak mau makan ya, tidak mau makan, lesu ya. Nah, itu berdampak kurang baik bagi kesehatan janin ya. Karena asupan gizi yang dimakan oleh ibu hamil akan ditransformasi ke janin ya. Atau bisa juga kelebihan vitamin ya, kelebihan zat besi atau timbal misalnya dari hewan laut ya, seperti udang, kerang hijau, ikan tuna ya, dan lain sebagainya. Oke ya, karena kita ketahui lautan kita tidak sebersih dulu ya, terlalu banyak timbal ya di dalamnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah keracunan saat hamil dimungkinkan penggunaan obat-obatan, yaitu obat-obatan kontrasepsi misalnya ya. Jadi ketika wanita ini mengalami kehamilan yang tidak diinginkan ya, seperti percobaan abortus yang gagal ya, misalnya dipijat ya, akhirnya mengenai organ mata janin, kemungkinan bayi itu, jika bayi itu bertahan, maka bayi bisa berakibat sebuah kecacatan ya. Oke, kemudian yang keenam adalah penyakit menaun. Nah, penyakit menaun ini seperti penyakit TBC ya, dari tuberkulosis ya. Jadi penyakit TBC ini bisa terjangkit pada individu, pada seseorang ya. Akibat apa? Mungkin akibat sanitasi lingkungan yang kurang memadai ya, lingkungan yang kotor ya. Jadi penyakit TBC ini jika seorang ibu hamil menderita penyakit TBC ya, jika dia ini sembuh maka dia akan mendapatkan perawatan khusus, yang mana perawatan khusus tersebut adalah mengkonsumsi obat secara kontinu, berkesinambungan ya, minimal 6 bulan terus menerus. Nah, hal ini akan berdampak pada perkembangan janin ya. Jadi begitu ya. Jadi apabila penyakit TBC ini diidap oleh ibu hamil, maka akan berdampak pada gangguan metabolisme ibu dan janin ya, sehingga pertumbuhan janin itu tidak sempurna. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah infeksi karena penyakit kotor ya. Kita ketahui penyakit kotor yang dimaksud adalah penyakit kelamin, misalnya sipilis ya. Penyakit sipilis ini bisa terjangkit pada ibu hamil ya. Jadi organ kelamin
yang terkena infeksi penyakit sifilis ini dapat menyebabkan tubuh ibu ini menjadi lemah ya, dan mudah terkena penyakit lainnya. Tentunya hal itu akan membahayakan bagi seorang ibu hamil dan janin ya. Maka dari itu kenapa dalam sebuah pernikahan dituntut adanya rasa kesetiaan, yaitu hanya setia hanya ya pada pernikahan ya, hanya dituntut untuk setia pada satu pasangan ya, apalagi pada aktivitas seksual ya. Karena ibu hamil yang tidak melakukan aktivitas, misalnya aktivitas seksual dengan laki-laki lainnya, tetapi jika suaminya ini tidak bisa menjaga, misalnya melakukan aktivitas seksual dengan wanita lainnya, yaitu maka akan bisa menulari pada istrinya, yaitu pada ibu hamil ya. Kemudian yang ke-8 adalah virus Toxoplasma ya. Toxoplasma gondii ya. Ini virus Toxoplasma ini berasal dari virus binatang ya, seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering kemudian tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil secara terus-menerus ya. Jadi virus toxo ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan bahkan bisa mengalami kebutaan atau autis berat ya. Atau juga bisa anak yang terlahirkan ini lahir tanpa tengkorak ya. Oke. Kemudian penyakit apa lagi? Yaitu penyakit virus trachom atau tumor kanker ya. Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit yang kronis ya. Oke. Namun dalam perkembangan ilmu kedokteran, nah ini ranah kedokteran ya, dokter sudah menemukan berbagai obat imunitas ya. Jadi dari itu ibu yang hamil ini dapat diimunisasi dengan imunisasi toxo ya. Maka sebelum kehamilan dapat diimunisasi dengan imunisasi toxo ini agar virus tersebut tidak membahayakan bagi janin kelak. Yang ke-9 adalah faktor rhesus atau RH ya. Jadi anoksia prenatal. Jadi pada faktor ini kekurangan oksigen pada calon bayi ya. Jadi jenis rhesus ibu ini cukup menentukan bagaimana kondisi bayi, terutama jika bayi tersebut terutama jika berbeda dengan bapak. Jadi rhesus tersebut ibu ya, rhesus darah ibu itu berbeda dengan bapak ya. Jadi akan menentukan, akan berdampak pada kondisi bayi. Kemudian jika kelainan ini menyerang pada ibu ya, ibu terjangkit virus ini menyebabkan janin itu akan terganggu perkembangannya, oke? Dan kekurangan oksigen ya, sehingga pertumbuhan otak janin ini akan terganggu ya. Kemudian yang ke-10 adalah pengalaman traumatik ya. Pengalaman traumatik ini yang menimpa pada ibu hamil ya. Maka dari itu mengapa ibu hamil harus benar-benar dijaga ya. Jadi pengalaman traumatik ini bisa berupa shock ya, shock akibat ketegangan pada saat kehamilan sebelumnya ya. Misalnya sindrom baby blue ya, yaitu depresi yang pernah dialami ibu akibat kelahiran bayi ya, atau juga trauma akibat benturan-benturan pada kandungan saat kehamilan ya.
misalnya pada saat hamil ibu itu jatuh ya. Oke. Yang ke-11 adalah penggunaan sinar X ya. Jadi radiasi sinar X ini dari USG yang berlebihan ya, terkadang pada perkawinan usia muda ya, ketika hamil itu biasanya seorang ibu itu sangat bahagia sekali. Jadi sangat ingin ya, pada kehamilan pertama biasanya seorang ibu itu sangat ingin mengetahui perkembangan bayinya ya. Jadi sering di USG ya. Ternyata radiasi sinar X dari USG tersebut jika berkelebihan akan berdampak pada kelainan janin ya. Jadi terkena sinar radiasi X dari USG itu berdampak pada kelainan janin. Juga misalnya juga terkena sinar X dari alat-alat pabrik ya. Jadi sinar X pada alat-alat pabrik ini juga mengakibatkan kecacatan pada bayi karena merusak sel kromosom janin. Oke. Sekarang kita beralih ya. Sekarang kita beralih ya ke saat perinatal atau natal, yaitu saat kelahirannya. Oke. Jadi waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran itu ya, dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran itu ya, misalnya kelahiran itu sulit ya. Jadi kelahiran itu sulit, pertolongan yang salah, misalnya dokternya masih belajar atau bidannya masih tahap belajar ya, terus pertolongannya itu malpraktek, misalnya, ini bisa berakibat pada kelainan pada bayi yang dilahirkan ya. Jadi persalinan yang tidak spontan, kemudian lahir prematur ya. Lahir prematur itu kelahiran sebelum waktunya, itu misalnya kurang dari 9 bulan, misalnya lahir usia kehamilan 5, 6, 7 ya. Tapi alhamdulillah kalau kelahiran 7 biasanya alhamdulillah ya, anak yang dilahirkan ini cukup kuat ya. Seperti anaknya Bunda ini lahir prematur ya, dulu lahir usia 7 bulan kehamilan dan dia lahir prematur dengan berat badan lahir rendah BBRR 1,6 kilo ya. Alhamdulillah berkembangannya alhamdulillah normal. Oke. Kemudian yang pertama ya, jadi perinatal atau natal ini yang pertama yaitu misalnya kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. Nah, kenapa? Mungkin pada waktu persalinan ini terjadi benturan alat-alat benda keras gitu ya. Misalnya pada waktu persalinan terjadi benturan alat-alat keras misalnya. Tapi ini secara teori ya. Kalau zaman dulu 44 tahun yang lalu ya, 44 tahun yang lalu, ketika ibunya Bunda Tati ini usia 54, beliau melahirkan lagi ya. Melahirkan lagi anak yang ke-10 ya, anak yang ke-10 yaitu adiknya Bunda yang bernama Pak Nanang itu. Jadi kan bapaknya Bunda Tati itu seorang tentara ya. Jadi pada waktu itu oleh komandannya bapaknya Bunda Tati itu bilang begini, kalau Anda terus-menerus melahirkan maka suami Anda tidak akan mendapat pensiun, seperti itu ya. Jadi ibunya Bunda Tati ini takut untuk periksa ke, dulu itu namanya DKT ya, rumah sakit untuk tentara itu DKT. Di sana terjamin, jadi istri-istrinya tentara itu terjamin kalau melahirkan itu disupport ya.
bukan hanya pada waktu kelahiran gratis, setelahnya juga disupport dengan makanan bergizi, dengan obat-obatan. Tapi ketika terlalu seringnya melahirkan, jadi mendapat teguran dari komandannya, bapaknya Bunda Tati. Jadi pada waktu itu, pada usia 54, ibunya Bunda Tati, almarhum ibunya Bunda Tati ya, Al-Fatihah untuk ibundanya Bunda Tati. Beliau itu melahirkan seorang bayi ya, sekarang namanya Pak Nanang itu ya. Jadi beliau ketika mengejan ya, ketika bapak itu karena tidak berani lagi ke rumah sakit, jadi akhirnya bapak itu naik becak mencari dukun beranak pada waktu itu ya, ditolong dukun beranak. Namun terlalu lama pada waktu itu belum ada, jarang sekali kendaraan bermotor ya. Jadi naik becak. Nah, ibunya Bunda Tati itu akhirnya melahirkan bayi itu langsung keluar gitu ya, akhirnya kepalanya ini terbentur keras oleh dipan. Dipan itu tempat tidur kuno itu yang dari kayu itu ya, di situ tidak ada kasurnya, terbentur keras. Jadi kepalanya adanya Bunda Tati jadi lonjong panjang seperti pepaya ya. Tapi alhamdulillah diterapi sendiri dilus-elus gini, akhirnya alhamdulillah perkembangannya seperti bayi pada umumnya ya. Kalau ini kerusakan pada mata atau saha mata pada waktu persalinan, ini secara teori ya, tapi walau a'lam, kalau Allah berkehendak ya, bayi yang terlahir itu baik-baik saja walaupun terbentur ya, tetap baik-baik saja. Ini secara teori ya. Jadi pada waktu persalinan itu, jika terjadi benturan ya, jadi benturan pada saat melahirkan benda keras atau alat-alat persalinan, maka bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan itu cacat atau kelainan ya. Kemudian lagi pada saat kelahiran itu misalnya ibu mengalami penyakit gonore ya. Gonore itu penyakit sipilis, penyakit kotor ya, penyakit kelamin akibat hubungan seks yang tidak disiplin, maksudnya hubungan seks yang bebas itu ya. Jadi sehingga baksil dari gonore ini bisa menular pada bayi, dan akhirnya setelah bayi lahir bisa mengalami sakit yang bisa berakibat hilangnya daya penglihatan. Oke. Kemudian infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata ya, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin itu tidak berkembang ya. Jadi kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan ini bisa diakibatkan karena ibu yang hamil ini misalnya saat kelahiran terjadi benturan keras, atau ibu mengalami penyakit gonore ya, penyakit yang kelamin ya, baksil gonore yang bisa menular pada bayi, atau juga infeksi atau luka ya. Tentunya pada alat ini ya, alat reproduksi ya, misalnya terkena rubella atau cacar air, campak Jerman dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelahiran sungsang ya. Jadi kelahiran sungsang ini juga bisa mengakibatkan kecacatan ya. Ini tapi secara teori ya, seperti putrinya Bunda Tati yang bernama Nora itu juga lahir sungsang ya, kaki dulu ya, ketika usia 7 bulan dengan berat badan bayi lahir rendah yaitu 1,6 kg ya. Tapi alhamdulillah dia perkembangannya bagus seperti bayi lainnya ya. Jadi secara teori
kelahiran sungsang ini bisa mengakibatkan kecacatan atau kelainan. Biasanya bayi yang lahir itu adalah kepalanya dulu. Namun ketika bayi ini terlahir sungsang, maka yang keluar dulu tuh bisa juga kaki ya, atau bokong ya, gitu. Jadi ibu yang melahirkan bayinya secara sungsang tanpa bantuan alat apapun ini sangat berbahaya secara teori ya, sangat berbahaya ya. Namun pada saat ini sudah canggih ya, biasanya dokter langsung mengambil tindakan untuk operasi sesar, begitu ya. Kenapa? Kalau tetap bayi ini tetap dilahirkan secara normal, biasanya ya dilahirkan lewat ini alat reproduksi wanita, yaitu maka bisa mengakibatkan bayi ini terjadi kecacatan, kelainan atau bahkan kematian bayi ya. Jadi ketika posisi bayi sungsang ini sangat berisiko sekali ya. Jadi makanya biasanya dokter itu melakukan operasi sesar agar terhindar dari kelainan pada bayi yang dilahirkan atau juga menghindari kematian dari bayi yang dilahirkan. Oke ya. Nah, ini berlanjut yang ketiga, yaitu bayi prematur. Nah, bayi prematur atau lahir lebih cepat dari usia kelahiran ini seperti 6-8 bulan. Teori lagi ini ya. Teorinya ini bisa mengakibatkan kecacatan, tapi semua itu adalah kehendak Allah ya. Seperti putrinya Bunda Tati lahir pada usia di kandungan 7 bulan, alhamdulillah jadi anak soleha, semoga ya, amin ya, jadi anak soleha ya, perkembangannya bagus ya. Kemudian bayi prematur, bayi yang dilahirkan prematur ini 6 atau 8 bulan, bahkan ada yang dilahirkan 5 bulan, jadi harus diinkubator itu ya, harus diinkubator. Nah, inkubator ini tekanan udara dari luar inkubator dan di dalam inkubator ini kan tidak sama, itu bisa menyebabkan ini daya penglihatan bayi ini akan berdampak, yaitu bisa juga mengakibatkan kebutaan ya, itu bisa ya, seperti itu. Kalau putrinya Bunda Tati dulu itu ayahnya sendiri yang membuat inkubator ya, karena secara ekonomi kalau memasukkan di rumah sakit di inkubator itu kurang dalam biaya ya, jadi suaminya Bunda itu membuat inkubator sendiri dari ini kayu-kayu itu, kemudian dikasih neon-neon itu di samping-sampingnya itu untuk menghangatkan badan putrinya Bunda Tati. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya bayi yang lahir ini sampai 9 bulan 10 hari ya, itu teorinya seperti itu ya. Jadi bayi yang lahir kurang dari itu memang biasanya pertumbuhannya ini biasanya kurang sempurna ya, kurang sempurna. Kalau putrinya Bunda Tati di sininya ini ada seperti ini ya, lekuan di sininya ini nonong gitu ya, batuknya nonong gitu ya. Kemudian bayi yang dilahirkan kurang dari 40 minggu ini biasanya perkembangannya kurang sempurna ya, terutama pada perkembangan otaknya ya. Jadi perkembangan otaknya ini kurang sempurna. Perkembangan otaknya ini kurang sempurna ya. Apalagi bayi yang dilahirkan ini beratnya ini kurang sekali ya, itu misalnya 1.300 gram itu ya. Akhirnya bayi tersebut bisa kekurangan oksigen ya, akibatnya kalau bayi prematur atau bayi yang susah itu bisa kekurangan oksigen karena
akibat lamanya proses kelahiran ya. Jadi biasanya untuk bayi yang prematur ini bisa dilahirkan itu dengan alat bantu ya, kop seperti itu tuh ya, kop kepalanya di kop ya, itu bisa berbahaya ya. Maka dari itu seorang ibu hamil harus benar-benar memilih di mana beliau itu harus melahirkan, yaitu di bidan atau di dokter kandungan yang benar-benar profesional. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah bayi postnatal. Kalau tadi prematur ya, kalau sekarang bayi postnatal ya. Bayi postnatal ini terlalu lama dalam kandungan ya, misalnya 10 bulan atau lebih ya, 10 bulan atau lebih. Nah ini bahaya ini ya, bisa menyebabkan bayi yang lahir ini mengalami kelainan ya. Hal ini terjadi karena biasanya cairan ketuban itu pecah ya. Jadi akhirnya berdampak pada bayi ya. Jadi misalnya terminum oleh bayi ya, zat-zat yang kotor itu membahayakan bayi ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah kekurangan oksigen ya, atau aranatalaxia ya. Jadi bayi ketika lahir itu tidak langsung dapat menghirup oksigen. Misalnya terendam air ketuban ya. Jadi cairan kandungan itu masuk ke paru-paru dan menutupi jalan pernafasan janin. Akibatnya apa? Akibatnya proses kelahiran yang tidak sempurna, sehingga kepala bayi itu terlalu lama dalam kandungan ya. Sementara tubuhnya sudah keluar ya, dan bayi itu menjadi tercekik ya. Maka proses pernafasan itu bisa tertunda karena bayi akan kekurangan oksigen. Oke, dari mahasiswa yang Bunda sayangi, untuk selanjutnya kita berlanjut ke nomor yang ke-6, yaitu proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama ini membutuhkan bantuan alat-alat medis ya, seperti kop dan lain sebagainya ya. Jadi kelahiran dengan alat bantu ini meskipun tidak seluruhnya ya, ini hanya sebatas teori, tidak seluruhnya, juga dapat menyebabkan kelainan pada bayi ya. Misalnya alat yang menggunakan vakum atau tang verlosing ini ya, bisa mengakibatkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi atau brain injury ya. Kemudian pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat plasenta previa ya. Plasenta previa ini ilmu kedokteran yang kita pelajari ya, yaitu jalan keluar bayi ini tertutup oleh plasenta ya. Sehingga ketika janin itu semakin membesar, maka gerakan ibu ini dapat membenturkan kepala bayi ke plasenta yang mudah berdarah ya. Jadi gerakan ibu yang dapat membenturkan kepala bayi pada plasenta ini mengakibatkan pendarahan ya. Ini sangat berbahaya jika bayi dipaksakan untuk lahir secara normal ya. Dalam kondisi tersebut akan berbahaya jika bayi harus dilahirkan secara normal ya. Biasanya seorang dokter akan himbau pada ibu hamil ini untuk melakukan tindakan operasi ya. Oke. Kemudian pendarahan ini juga bisa disebabkan karena ibu ini menderita penyakit sipilis, gonore, AIDS, HIV ya, kista juga. Oke. Kemudian sekarang yang ketujuh ya adik-adik mahasiswa ya. Yang ketujuh adalah tulang ibu yang tidak proporsional atau disebut
disproporsi cefalopelvik ya. Disproporsi cefalopelvik, ini bahasa kedokteran ya. Oke. Jadi ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul ini atau tulang pelvik ini dapat menekan kepala bayi ya, dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran ya. Jadi tentunya hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan yaitu untuk melakukan operasi sesar. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke pasca natal atau postnatal, yaitu terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Jadi pada usia perkembangan anak setelah lahir, yaitu pada usia perkembangan kurang lebih sampai usia 18 tahun ini ya, anak masih bisa terjadi kelainan ya. Misalnya karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare ya, dan lain sebagainya di hari semasa bayi ya. Nah, berikut ini hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yang pertama adalah penyakit infeksi bakteri dari tuberkulosis atau TBC. Jadi kemudian juga karena virus meningitis ya, encephalitis ya, diabetes mellitus, juga penyakit panas tinggi yang mengakibatkan kejang-kejang atau staph ya. Jadi kemudian juga radang telinga atau otitis media. Kemungkinan juga karena pada waktu dilahirkan itu seorang bayi itu terkena air ketuban. Nah, air ketubannya ini masuk ke dalam telinga. Biasanya seorang bayi yang kemasukan air ketuban ke dalam telinganya ini mengeluarkan bau tidak sedap ya. Jadi kalau dibiarkan bisa jadi anak tersebut akan bisa menjadi tuli juga ya, karena akan teracuni oleh air ketuban tersebut ya. Kemudian juga sehingga akan mengakibatkan radang telinga yang biasa disebut dengan otitis media. Kemudian penyakit apa lagi? Yaitu penyakit malaria tropicana ya. Makanya kenapa bayi-bayi yang rentan, terutama pada bayi yang dilahirkan pada masa neonatus ini, bayi tersebut harus benar-benar dijaga ya, benar-benar jaga. Biasanya seorang ibu yang melahirkan itu memiliki perasaan sungkan ya, apabila ada seseorang rombongan tilik semuanya menggendong ya. Itu kalau bisa jangan ya, karena mungkin dari perjalanan tilik itu kan mungkin perjalanan jauh, terkena debu atau lain sebagainya ya. Terus seorang ibu yang setelah melahirkan tuh sungkan, tuh mengatakan cuci tangan dulu ya, seperti itu. Akhirnya anaknya digendong. Kemudian juga yang datang itu kan mungkin sakit, ada yang sakit flu atau bagaimana ya, itu nah itu sekarang kita harus menghilangkan rasa sungkan ya, demi kebaikan anak-anak yang kita lahirkan ya. Jadi tidak apa-apa, sampaikan dengan santun gitu ya. Jadi anak-anak yang baru dilahirkan itu, terutama pada bayi yang pada masa neonatus yaitu 0 sampai 28 hari itu masa neonatus, itu sangat rentan terhadap tertularnya penyakit. Juga anak-anak dalam perkembangannya ya, mengapa di rumah sakit itu dilarang, tidak boleh membawa anak-anak, yaitu karena anak-anak itu sangat rentan tertular oleh penyakit ya. Kalau kita sayang kepada anak-anak kita misalnya akan pilih orang yang sakit ke rumah sakit, anak terus ikut. Kalau kita sayang pada anak kita, ya sudah, biarkan mereka menangis, berikan pengertian. Mungkin nangisnya hanya sebentar, tapi kalau tetap kita bawa ke rumah sakit, itu namanya rasa sayang kita perlu dipertanyakan.
ya. Kalau seorang bayi, seorang anak sakit, yang susah juga orang tuanya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian setelah radang ya, kemungkinan anak itu terjadi panas yang tinggi, kejang-kejang, setep, kemudian kena radang telinga atau otitis media, kemudian juga malaria tropicana ya. Penyakit-penyakit tersebut itu penyakit kronis ya. Penyakit kronis bisa disembuhkan, tetapi jika menyerang bayi ini sangat riskan karena penyakit-penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan pengobatan yang intensif, yaitu pengobatan yang secara terus-menerus ya. Jadi jika itu penyakit tersebut itu disandang oleh bayi, maka akan bisa menghambat perkembangannya ya. Oke, bisa menghambat perkembangannya ya. Perkembangan apa ya? Perkembangan fisik, mental ya, juga semuanya. Fisik ya termasuk penglihatan ya. Oke, karena apa? Pada waktu tersebut anak-anak ini sedang dalam perkembangan pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, pertumbuhan yang sangat pesat pada otaknya ya, biasanya disebut usia keemasan. Oke. Jadi penyakit anak-anak yang akut ini bisa mengakibatkan komplikasi pada organ mata ya. Infeksi atau virus yang menyerang saraf ini pada anatomi mata ini akan berdampak pada kebutaan. Juga misalnya penyakit tumor otak yang menyerang saraf pusat pada organ penglihatan ya. Ini seperti salah satu muridnya Bunda itu dulunya itu pada masa perkembangannya ya, pada perkembangannya tentunya sampai usia 18 tahun ya. Pada usia SD dia itu mengalami yang namanya hidrosefalus, yaitu hidrosefalus itu kepalanya itu mengandung cairan yang akhirnya dokter memutuskan untuk mengadakan tindakan operasi, yaitu disedot cairannya yang ada di kepala. Dan alhamdulillah ya, dia sembuh dari penyakit hidrosefalus. Namun setelah selesai operasi, ternyata anak tersebut mengalami kebutaan total ya. Kemungkinan pada saat operasi itu kemungkinan terjadi sesuatu hal yang menyerang pada syaraf organ penglihatan. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah yang kedua, kekurangan zat makanan, gizi atau nutrisi. Gizi dan nutrisi ini sangat diperlukan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan ya, karena untuk proses pertumbuhan kesempurnaan otak dan organ-organ penting lainnya. Jadi bayi ketika usia kurang dari 6 bulan cukup kita berikan air susu ibu ya. Jangan diberikan makan makanan yang berat ya, misalnya supaya bayinya tenang diberi makan pisang, beri makan pisang atau nasi yang dihaluskan. Belum waktunya ya, karena ususnya itu sangat kecil dan belum siap untuk mencerna makanan. Jika dipaksakan, mungkin bayi dalam perkembangannya memang tenang ya, tidak nangis ya, tapi dalam perkembangan mungkin pada masa remaja seorang bayi tersebut bisa juga mengalami sering sakit perut karena mungkin pencernaannya dulu ini terlalu dipaksakan untuk mencerna sesuatu yang belum waktunya ya. Maka dari itu seorang ibu ya, setelah melahirkan ini ya, supaya air susunya itu
banyak ya, meluber ya, itu biasanya kalau orang zaman dulu itu diharuskan minum jamu, minum empon jamu, kunyit atau apalah gitu ya, empon-empon ya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi ya, cukup nasi, protein, mineral, juga sayur mayur tercukupi, lauk pauk tercukupi, buah, kemudian susu, vitamin, ditunjang vitamin ya. Karena apa? Seorang ibu yang baru melahirkan ini dilarang diet ya, diet. Biasanya ibu-ibu zaman modern sekarang kan takut gemuk ya, atau takut tubuhnya ini tidak indah lagi seperti waktu gadis. Jadi biasanya terus diet ya. Jadi diet akhirnya apa? Berdampak pada air susu ibu, dan akhirnya anaknya minum susu kaleng ya, seperti itu ya. Kasihan anak ya. Jadi seorang ibu ini dituntut untuk memiliki pemikiran yang luas, legowo, terhindar dari pikiran stres atau depresi, karena semuanya ini akan berdampak pada perkembangan bayi ya. Terutama ibu yang baru melahirkan itu biasanya mengalami baby blue ya. Kenapa? Mungkin merasa secara psikologi biasanya itu suaminya memperhatikan dia, orang tuanya memperhatikan dia, tapi ketika di dalam hidupnya hadir seorang bayi, nah semuanya itu perhatian berpusat pada seorang bayi ya. Jadi seorang ibu ini merasa apa ya, mungkin tertekan, merasa kesampingkan seperti itu ya. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan seorang ibu yang baru melahirkan ini harus memiliki empati, perhatian ya, perhatian, empati, penerimaan seperti itu ya. Jadi supaya mental seorang ibu yang baru melahirkan ini bagus ya, tidak stres, tidak depresi, karena semua hal itu akan berdampak pada perkembangan bayi. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah kecelakaan ya. Jadi bayi yang baru dilahirkan sampai masa perkembangannya ini harus benar-benar dijaga ya oleh orang tua ya, harus benar-benar dijaga. Banyak sekali ya kecelakaan yang terjadi pada seorang bayi pada perkembangannya ya, pada perkembangannya. Bunda melihat, Bunda pernah membaca di sosial media ya. Jadi seorang ibu ini memiliki anak kembar ya. Kemudian suaminya ini bekerja di luar kota ya. Jadi anak kembarnya ini di dalam kamar dikirain tidur gitu ya. Jadi ibunya masak. Jadi ketika itu terus tanpa sepengetahuan ibu si anak ini keluar ketika terdengar suara mobil ayahnya, dan ayahnya tidak tahu. Jadi akhirnya si bayi tersebut terlindas oleh mobil dan meninggal dunia. Nah seperti itu karena pada masa perkembangannya bayi ini rasa ingin tahunya sangat besar ya. Jadi harus benar-benar dijaga ya oleh orang tua, oleh pengasuh ya. Jadi harus benar-benar dijaga ya. Karena walaupun bayi yang terlahirkan ini terlahir normal seperti biasanya ya, ini Bunda mengatakan normal secara medis ya, seperti anak pada umumnya. Jadi seorang bayi ini masih bisa menjadi mengalami kelainan karena kecacatan ya. Kecacatan dari dalam diri bayi tersebut juga dari luar, misalnya kecelakaan ya, terjadi benturan yang mengenai organ mata, trauma, kecelakaan yang misalnya jatuh dari ketinggian ya, langsung trauma ke organ mata ya. Misalnya juga kesetrum aliran listrik. Jadi anak-anak kecil itu kan biasanya anak-anak
dalam perkembangannya usia balita di bawah 3 tahun itu belum memahami bahwa itu bahaya. Karena listrik itu, aliran listrik di mana-mana itu ya, itu harus orang tua itu harus aware ya, orang tua itu harus benar-benar menjaga keamanan di lingkungan anak ya. Jadi anaknya sudah tahu, sudah saya kasih tahu ya, karena anak itu belum tentu ngerti, belum tentu paham bahwa itu bahaya ya. Jadi orang tua yang harus aware ya. Kemudian misalnya juga kena zat kimia, jadi orang tua itu kalau meletakkan ini zat kimia itu harus benar-benar jauh dari jangkauan anak ya. Misalnya orang tua itu ada yang bekerja, bapaknya bekerja sebagai sebagai ini loh, membentuk emas gitu loh ya. Jadi ada air raksanya ditaruh di botol ini, di botol minuman. Jadi anak dalam perkembangannya kan tidak tahu bahwa itu air raksa, jadi diminum seperti itu ya, dan anaknya meninggal. Nah seperti itu ya, itu karena keteledoran dari orang tua. Jadi orang tua harus benar-benar aware ya. Nah kemudian juga karena selain aliran listrik, zat kimia juga mungkin terkena senjata tajam, misalnya pisau seperti Bayle ya. Dulu itu Bayle itu dilahirkan dalam keadaan bisa melihat, tapi dalam perjalanannya ayahnya yang seorang tukang sepatu itu ya mungkin teledor meletakkan pisaunya ya. Jadi pisau itu mengenai sebelah mata Bayle dan akhirnya berlanjut ke mata sebelahnya. Jadi akhirnya Bayle itu mengalami kebutaan. Nah, seperti itu. Kemudian juga kecelakaan dari kendaraan ya, jatuh misalnya naik sepeda jatuh. Nah seperti itu harus benar-benar dijaga ya. Karena apa? Kecelakaan tersebut terkena zat kimia, senjata tajam dan lain sebagainya, itu bisa mengenai otak ya. Otak itu sebagai organ utama kehidupan manusia ya. Jadi kalau sampai otak itu mengalami kelainan atau kerusakan, maka sistem atau fungsi tubuh lainnya ini akan mengakibatkan luka pada otak atau brain injury ya. Jadi seperti itu. Jadi anak kecil kadang itu suka sekali manjat-manjat ya. Jadi suka sekali manjat terus jatuh, dia bangkit lagi jatuh itu terus ya. Nah, jadi memang dalam perkembangannya anak itu ketika anak itu ingin belajar berjalan ya, memang tidak perlu dibantu terus, karena pada proses ketika anak itu jatuh, anak itu akan belajar tentang ketahanan tubuh. Jadi kalau selalu dibantu, anak itu akan ketahanan tubuhnya, wawasannya akan terhambat. Yang Bunda jelaskan di sini adalah ketika anak itu naik pada ketinggian tertentu yang sangat membahayakan, misalnya di tingkat di rumah tingkat 2 misalnya, dia melongok-longok ke bawah ya, itu sangat berbahaya. Makanya anak itu harus betul-betul dijaga ya, karena anak itu adalah amanah bagi orang tua. Yang keempat adalah keracunan ya. Keracunan seperti tadi itu, keracunan air raksa itu ada itu dalam kisah nyata ya. Kemudian misalnya racun yang masuk ke dalam tubuh ya, termasuk cairan-cairan yang biasa diletakkan oleh orang tua ya. Biasanya orang tua meletakkan pewangi pakaian ya, pembersih lantai. Nah seperti itu bahaya, harus jauh dari jangkauan anak-anak ya. Jadi racun ini bisa memasuki tubuh bayi atau anak-anak juga dari makanan yang dikonsumsi ya. Jadi karena makanan yang dikonsumsi ya, jadi akhirnya berdampak pada daya tahan tubuh bayi atau anak ini akan menjadi melemah ya.
karena dapat meracuni secara permanen ya. Jadi racun ini bisa berasal dari makanan-makanan yang kedaluarsa, makanan yang busuk, atau makanan yang mengandung zat psikoaktif ya. Jadi akhirnya racun itu akan menyebar dalam darah dan bisa dialirkan pula ke otak ya, dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi ya. Jadi untuk itu mengapa untuk makanan bayi ya, termasuk makanan kita juga ya, jadi harus benar-benar dijaga ya. Kalau makanan sudah kedaluarsa itu jangan sampai dikonsumsi, dibuang saja ya. Misalnya roti yang sudah berjamur ya, makanan sudah berhari-hari ya. Kita harus menyayangi tubuh kita, harus aware ya. Jangan sayang dengan makanan-makanan yang sudah berjamur, buang saja ya, buang saja. Karena kita ini harus memasukkan sesuatu hal yang baik, yang bagus bagi tubuh kita ya. Secara psikologi misalnya dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Kalau secara fisik yaitu dengan makan makanan yang ini, yang baik, bukan makanan yang mahal ya, tapi makanan yang cukup, yang bergizi, tetapi juga makanan yang terjamin ya, terjamin dari zat-zat yang beracun. Kemudian yang kelima adalah mengalami kelainan mata karena penyakit mata ya. Misalnya apa? Yang mengalami penyakit mata itu ada beberapa macam ya. Yang pertama xeropalmia ya, xeropalmia ya. Jadi xeropalmia itu penyakit pada anak-anak ya. Xeropalmia ini menyerang anak-anak yang kekurangan vitamin A ya. Kekurangan vitamin A atau anak yang diare. Diare terus-menerus, biasanya pada masa bayi ini anak-anak sangat rentan sakit diare. Misalnya botolnya itu kotor ya. Jadi botol yang kotor itu ya, sisa susu itu bisa mengandung bakteri ya. Jadi menurut sebuah penelitian yang pernah Bunda baca, jadi susu itu ya, susu itu mudah sekali dijadikan media bakteri. Jadi jangan sampai terlalu lama susu itu ya, maksimal 5 menit lah ya. Jadi itu kalau misalnya botolnya kotor atau susunya terlalu lama, misalnya buat susu ya, misalnya anak ini juga dibantu oleh susu botol, misalnya botolnya sudah kotor, kemudian air susunya itu buatnya pagi diberikan siang, nah itu sangat berbahaya, nanti bisa menyebabkan anak diare ya. Kalau seorang bayi diare terus menerus ya sampai panas tinggi ya, itu sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan penyakit yang namanya seroptalmia ya. Kemudian penyakit apa lagi ya selain panas tinggi yang mengakibatkan stroke, juga penyakit apa lagi? Morbili ya, atau radang otak seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, penyakit yang bisa menyebabkan kelainan mata yaitu trauma ya. Jadi trauma ini bukan hanya menyerang orang dewasa, tapi juga bisa menyerang anak-anak dalam perkembangannya ya. Jadi penyakit mata ini karena virus yang namanya Silimideson trachomatis ya. Selanjutnya yang kelima adalah kelainan mata yang bisa mengakibatkan ketunanetraan setelah anak-anak itu dilahirkan. Itu penyakit itu antara lain, yang pertama adalah seroptalmia. Nah, seroptalmia ini biasanya bayi dan pada perkembangannya pada masa kanak-kanak ini kekurangan vitamin A ya, kurang vitamin A, juga akibat diare ya. Diare ini bisa disebabkan karena kemungkinan pada anak-anak yang pada masa oral itu sering sekali memasukkan benda-benda ke mulutnya ya. Benda apa itu dimasukkan ke mulut.
karena pada masa itu dia bereksplor melalui oral. Kemungkinan juga karena botolnya itu kurang bersih ya. Jadi botol susu ini mungkin kemungkinan kalau bayi dibantu oleh susu formula ya, menggunakan botol ini harus benar-benar bersih ya. Botol harus benar-benar bersih ya, dicuci dengan air hangat seperti itu. Kemudian susu sulfur yang diberikan kepada bayi ini harus benar-benar baru ya, maksimal 5 menit lah. Jangan dibuat pagi, diberikan siang hari. Karena apa? Bisa menyebabkan anak itu diare ya. Karena air susu tersebut merupakan media yang sangat baik bagi perkembangan bakteri. Oke. Yang kedua adalah trachom ya, Trachoma ini penyakit mata karena virus yang bernama Chlamydia trachomatis. Oh, namanya bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah katarak ya. Jadi katarak ini penyakit mata yang menyerang mata sehingga lensa ini menjadi keruh. Jadi lensa mata ini menjadi keruh. Ini bisa disembuhkan dengan operasi ya. Jadi keruh menjadi tertutup oleh putih ya. Tuh. Ini otomatis kalau dibiarkan akan mengakibatkan kebutaan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit yang bernama glaukoma. Nah, glaukoma ini penyakit mata karena cairan itu bertambah ya. Karena mata ini bertambah cairannya ya dalam bola mata, sehingga pada bola mata ini tekanannya meningkat ya. Jadi tekanan pada mata ini meningkat ya. Akhirnya penyakit mata yang ini menyerang bola mata. Jadi sehingga lensa bola mata ini seolah-olah ini keluar ya. Dalam bahasa Jawa ini namanya mendolo, keluar. Ini bola matanya ini sampai keluar ya. Itu lensanya keruh ya. Jadi ini warnanya putih keluar gitu ya. Jadi terkadang sampai bisa mengeluarkan cairan yang banyak. Jadi yang seseorang yang terkena glaukoma ini jika kambuh, jadi cairan air mata ini keluar banyak. Jadi itu rasanya katanya ya sampai ke sumsum tulang belakang rasa sakitnya itu ya. Jadi cairannya itu berasa gatal. Jadi pernah Bunda dulu memiliki sahabat yang menderita glaukoma ya. Jadi kalau siang itu terkadang cairannya itu keluar dari mata sampai meluber ke sini, meluber ke pipi itu ya. Jadi ketika dia salaman, Bunda salaman, ternyata cairannya itu yang lengket di tangannya Bunda itu berasa gatal, di tangan Bunda itu berasa gatal sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyakit yang bernama diabetik retinopati ya. Jadi ini gangguan pada retina disebabkan oleh penyakit DM, penyakit diabetes mellitus. Jadi retina ini penuh dengan pembuluh-pembuluh darah ya. Akhirnya apa dampaknya? Dampaknya berpengaruh pada kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Oke. Yang selanjutnya adalah macular degeneration ya. Jadi kondisi umumnya ini agak baik ya, di mana daerah tengah dari retina itu secara berangsur-angsur akan memburuk ya. Jadi anak dengan retina degenerasi ini masih memiliki penglihatan perifer. Apa itu perifer? Sudah Bunda jelaskan di video yang kedua. Tolong disimak kembali ya. Jadi akhirnya apa?
seorang anak akan kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas ya. Apa yang dilihat yaitu objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah retinopathy of prematurity ya. Ini dialami oleh bayi yang lahir prematur ya. Jadi pada saat bayi ini dilahirkan prematur, dia memiliki potensi penglihatan yang kurang ya. Karena kenapa? Karena biasanya bayi yang lahir prematur ini ditempatkan di inkubator ya, di inkubator ya. Yang mana pada inkubator itu akan terjadi perubahan kadar oksigen ya. Jadi di dalam inkubator sama di luarnya itu terjadi perbedaan yang signifikan tekanan udaranya ya. Jadi apa? Jadi perubahan kadar oksigen itu dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah itu menjadi tidak normal. Normal di sini medis ya. Jadi akhirnya meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Jadi peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala ya, atau retina ya, dan juga bisa mengakibatkan tunanetra atau buta total. Oke, adik-adik mahasiswa ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, adik-adik mahasiswa, kita berlanjut ke bab yang kedua, yaitu penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan, jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya itu disebut buta bawaan ya, atau tadi ya buta CB, congenital blank. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta didapat atau buta AB. Atau AB itu adventitiously blind ya. Ini menurut Mark Hollins. Kemudian penyebab ketunanetraan itu sudah banyak disebutkan oleh Bunda di atas tadi ya. Itu sangat bervariasi tergantung pada lokasi geografis ya. Jadi tergantung pada lokasi geografis, juga tergantung pada status sosioekonomi ya, juga usia ya. Jadi beberapa kondisi kota yang panas, kemudian jarang pohon-pohonan sehingga panas, tandus dan angin itu mudah bergerak. Nah, maka di situ akan terjadi daerah yang kering. Nah, daerah yang kering itu biasanya banyak terdapat penyakit mata ya. Penyakit mata apa? Penyakit mata jenis trachoma ya. Jadi trauma ini merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara yang sedang berkembang ya. Tetapi banyak sekali organisasi yang berhubungan dengan kesehatan ini memiliki program ya. Program itu pencegahan kebutaan ya. Jadi mereka itu bekerja di perkampungan, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah miskin dengan tujuan apa? Tujuannya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi, tentang kebersihan,
kesehatan ya, juga memberikan akses pengobatan untuk kesehatan ya, pengobatan untuk penyakit ya, sehingga masyarakat di situ akan terhindar dari penyakit yang membahayakan, termasuk penyakit trauma ya. Kemudian trauma ini kan merupakan penyebab utama ya timbulnya kebutaan di negara-negara yang sedang berkembang ya. Namun di negara barat ya, di negara barat ini ternyata penyakit-penyakit degeneratif adalah penyebab utamanya ya. Contohnya diabetes, glaukoma, katarak, itu merupakan penyebab umum ya. Kalau di negara-negara yang berkembang itu trauma ya. Tapi kalau di negara barat yang maju ini perkara dari pola hidup ya, pola hidup itu diabetes ya, seperti itu ya. Jadi kenapa hal ini terjadi? Karena pola hidup dan usia harapan hidup itu mereka lebih panjang ya dari generasi sebelumnya, dan juga usia. Jadi usia ini berhubungan dengan penurunan daya penglihatan. Ini seperti Bunda ini yang kiri 125, yang kanan 125 ya, penurunan ya. Semakin dewasa seseorang ya, menuju dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, kemudian menua, itu mengalami penurunan dalam penglihatan ya. Jadi degenerasi atau penurunan anatomis dan fisiologis ini akan berakibat pada gangguan organ mata dan fungsi penglihatannya ya. Misalnya kasus makula degenerasis ya. Kemudian juga retinoblastoma ya. Jadi ini merupakan kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua ya. Doakan Bunda ya, doakan Bunda selalu sehat ya, penglihatannya bagus ya, supaya Bunda bisa optimal untuk memberikan sedikit ilmu ya pada Anda semua ya. Oke, kemudian degenerasi dan penurunan anatomis dan fisiologis ini akan berdampak atau akan berakibat pada gangguan pada organ mata dan tentunya pada fungsi penglihatannya ya. Misalnya kasus makula degenerasis ya, jadi retinoblastoma ya. Jadi ini merupakan kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua ya. Jadi perlu diketahui ya adik-adik ya. Jadi menurut WHO ya, usia Bunda ini bukan tua ya, tapi dewasa akhir. Tua itu ketika sudah manusia memasuki usia 70 tahun ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika dewasa akhir menuju menua ya, sebenarnya itu penurunan penglihatan itu nampak sekali. Makanya harus ini ya, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A ya. Jadi juga sebenarnya harus refreshing ya, suka melihat hijau-hijau daun ya, juga merah-merahnya uang itu harus ya untuk kesehatan mata ya. Apalagi kalau seperti Bunda ini aktivitas di depan layar monitor laptop ini, aduh luar biasa ya. Dari pagi sampai sore ya biasanya Bunda ini di depan laptop ya. Ini bisa mengakibatkan juga adanya ini penurunan daya penglihatan. Oke. Kemudian juga gaya hidup yang tidak bagus, misalnya tidurnya sampai larut malam sampai pagi seperti itu ya. Mata dipaksa untuk bekerja dan bekerja terus, ini sebenarnya tidak bagus ya. Iya, by the way ini sudah jam 11 malam adik-adik ya. Oke. Ya, sebentar lagi kita tutup ya. 1 jam lagi ya. Oke. Nah, jadi degenerasi atau penurunan anatomis dan fisiologis ini akan berakibat
pada gangguan pada organ mata ya, dan fungsi penglihatannya. Misalnya pada kasus makula degenerasis ya, retinoblastoma ya, seperti itu ya. Jadi yang mengakibatkan kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua ya. Kemudian juga perlakuan ya, misalnya seseorang yang sudah menua ini biasanya kesehatannya menurun. Jadi mereka mengkonsumsi obat-obatan ya, mengkonsumsi obat-obatan. Ternyata dalam konsumsi obat-obatan itu akan berdampak juga pada penurunan penglihatan ya. Obat-obatan untuk kesembuhan penyakitnya itu ya akan berdampak juga pada penyakit tertentu ya, akan berdampak pada kesehatan mata ya. Jadi demikian juga pada penggunaan obat-obatan yang overdosis ya. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan organ-organ lunak terutama mata ini ya. Nah, selain itu penyakit apa saja yang bisa mengakibatkan kelainan pada mata, yaitu yang pertama diabetes mellitus, hipertensi, kemudian oftalmopati endokrin, juga infeksi sistemik, kemudian radang konjungtiva ya, atau bahasa ilmiahnya disebut konjungtivis gonore ya, konjungtivis gonoreka ya. Kemudian kelainan genetik dan kekurangan vitamin A seperti yang tadi yang sudah Bunda jelaskan ya. Tapi ini untuk bab yang kedua. Kemudian juga trauma ya, trauma yang terjadi pada masa anak-anak. Kalau ini trauma yang terjadi pada orang dewasa. Trauma dari apa? Dari benda tumpul, benda tajam, kimia ya, atau trauma sinar tajam, trauma sinar listrik, atau benda asing yang masuk ke dalam mata. Oke, kita kupas satu persatu ya, sedikit saja ya adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Bunda ini semangat, ini udah jam 11 malam, 11.01 ya, 11.01. Kita harus tetap semangat ya. Nah, oke, karena Bunda baru sempat membuat videonya ini ya. Jadi yang pertama adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini ternyata penyakit yang sangat berbahaya karena pola hidup ya adik-adik ya. Jadi penyakit sistemik ya, ini diabetes mellitus, kemudian hipertensi, oftalmopati endokrin ya. Jadi penyakit infeksi diabetes mellitus ini adalah termasuk penyakit berat menahun ya, yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui apa? Melalui darah ya, aliran darah ya. Penyakit ini akan berkomplikasi pada penyakit lain ya. Jadi pada organ mata kasus ini dapat menyebabkan penyakit berupa retinopatia katarakta ya. Jadi kemudian retinopatia diabetik ini semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit ya. Juga buruknya pengendalian kadar gula dan tingginya kolesterol di sini ya. Kemudian memang diabetes mellitus ini biasanya disebabkan oleh pola hidup ya, pola hidup seseorang ya. Misalnya ini misalnya terlalu banyak gula ya, kurang gerak, nah itu seperti itu ya. Biasanya penderita penyakit diabetes mellitus ini juga akan menyerang pada organ mata. Jadi organ mata yang diserang ini biasanya ya akan timbul katarak ya. Jadi katarak tersebut setelah dioperasi pun akan bisa muncul kembali. Nah, ini ada seseorang yang mengalami diabetes mellitus, akhirnya berdampak pada penglihatannya ya. Jadi penyakit katarak. Jadi sudah dioperasi kemudian muncul lagi sampai operasi 3 kali ya. Jadi kemudian akhirnya juga beliaunya itu sampai sakit ya, sampai kakinya itu mengalami distrofi, pengecilan seperti itu ya, pengecilan, dan beliaunya itu akhirnya tidak bisa berjalan. Ini penyakit sistemik ini sebenarnya sangat berbahaya. Biasanya banyak menyerang pada
pola hidup seseorang ya, pola hidup seseorang. Kemudian yang kedua adalah hipertensi ya. Hipertensi ini, kasus ini mengakibatkan arteriosklerotik erosis ini penyempitan ya, mengalami penyempitan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah. Nah, sudah yang jelek ya. Jadi pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang ini akhirnya memberikan gejala eksudasi dan pendarahan ya. Pendarahan retina. Ketika pembuluh darah di otak itu pecah, maka akan terjadi pendarahan retina ya. Dan akhirnya apa? Terjadi penyumbatan arteri atau vena centralis retina ya. Sehingga apa? Menyebabkan gangguan penglihatan dari tingkat ringan, sedang sampai pada tingkat berat, yaitu kebutaan ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah oftalmopati endokrin ya. Jadi oftalmopati endokrin ini adalah kelainan endokrin. Kelainan endokrin ini dapat menyebabkan kelainan pada mata ya. Jadi akhirnya kasus ini akan mengakibatkan kesulitan ya, kesulitan dan kekurangan atau bahkan bahkan berkelebihan sirkulasi darah ya dalam tubuh. Misalnya pada kasus hipertiroid ya, ini akan timbunan lemak di belakang bola mata ya. Akan timbul timbunan lemak di belakang bola mata sehingga mata ini bisa menonjol ya. Jadi kelopak mata ini tidak bisa tertutup rapat ya, bisa menonjol. Kemudian yang keempat adalah infeksi sistemik. Nah, infeksi sistemik ini penyakit mata yang disebabkan oleh virus ya, bibit penyakit yang dibawa oleh serangga ya, jamur ya, yang menyerang selaput mata ya. Jadi infeksi oleh binatang juga ini ya, dapat merusak organ-organ selaput mata yang tipis ya. Bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau borok atau ulkus ya. Jadi infeksi pada mata ini akhirnya akan berkembang pada mata bagian dalam dan akan bisa mengakibatkan kebutaan. Kemudian yang kelima adalah radang konjungtiva atau konjungtivis gonorrhea ya. Jadi konjungtivis gonorrhea ini adalah infeksi karena tuberkulosis atau penyakit TBC ya. Juga karena penyakit kelamin, juga karena alergi difteri ya. Jadi akan terjadi radang kornea ya. Jadi radang kornea yang luas dan dalam sehingga akan terjadi namanya ulkus ya. Ulkus itu borok ya pada infeksi ya. Kemudian radang karena lues ya, penyakit lepra, juga radang uvea karena rematik ya. Bahaya juga ternyata ya rematik itu ya. Juga lues karena penyakit sipilis ya, penyakit yang kotor, penyakit kelamin ya. Kemudian juga terjadinya peradangan di retina dan koroidea. Oke. Kemudian yang keenam adalah kelainan genetik. Nah, ini ya sudah pernah sebutkan di atas tadi ya. Nah, kelainan genetik ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis. Tadi sudah disebutkan sama Bunda ya, terutama pada kasus perkawinan, sedarah ya. Jadi antara saudara ini, makanya kan di Al-Quran benar-benar sudah dilarang perkawinan sedarah antara. Sekarang kan ada perkawinan seorang anak dengan ibu, terus anak dengan bapak, adik dengan kakak, seperti itu bahaya, itu namanya incest ya. Itu dilarang oleh agama karena ada akibatnya, akan mengakibatkan anak menjadi kelainan. Oke. Kemudian juga kelainan genetik ini juga disebut dengan kelainan distrofi kornea ya. Juga kalau temannya Bunda itu
eh, ketika masa dewasa awal dia itu mengalami kebutaan karena ablasi ya, ablasi kalau ablasi gitu ya, ablasi. Kemudian juga keratokonus, kelainan pada ovea atau retina ini. Nah ini tidak dapat diobati ya, ini akan apa? Mengalami giokoma kongenital dan akan menyebabkan kebutaan. Oke, yang keenam adalah yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah kekurangan vitamin A. Nah, ini ya. Kekurangan vitamin A ini ya dapat mengakibatkan terjadinya gangguan mata ya, sampai terjadi kebutaan. Jadi di sini disebutkan gejala-gejala yang muncul itu apa? Jadi ya gejala-gejala yang muncul itu pertamanya buta senja itu. Karena kelainan buta senja ya, itu karena apa? Kelainan pada sel-sel batang retina. Ini hanya sedikit yang kita kupas, kalau kita kupas banyak lagi ya. Ini yang penting-penting saja yang Bunda sampaikan ya, karena terbatasnya waktu. Kemudian kekurangan vitamin A ini bisa juga menyebabkan produksi air mata ini berkurang ya. Ternyata menangis itu juga penting loh adik-adik ya. Menangis, kalau sedih tidak apa-apa menangis ya, karena menangis itu juga akan menjernihkan mata ya. Dengan menangis ya ada timbul kebahagiaan itu berupa kelegaan dan akan membersihkan ini kotoran di mata ya. Jadi menangis ternyata bagus ya, tapi jangan keterusan menangisnya ya. Nah kalau putus cinta menangis boleh, tapi harus bangkit kembali. Oke. Nah jadi kekurangan vitamin A ini bisa menyebabkan produksi air mata ini berkurang ya, sehingga dampaknya adalah kekeringan pada konjungtiva dan kornea. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin A ini, kekurangan vitamin A ini akan mengakibatkan kekeringan kornea ya. Jadi dapat mengakibatkan kornea ini mudah luka atau ulkus itu borok ya. Juga kornea itu dapat melunak sehingga kelihatan menonjol, atau dalam bahasa kedokterannya itu disebut stapiloma kornea. Oke, yang selanjutnya adalah trauma. Jadi trauma ini diakibatkan karena benda tumpul, benda tajam, zat kimia, trauma sinar matahari, trauma listrik, dan benda asing yang masuk ke dalam mata. Ya, kemudian trauma tumpul itu apa? Misalnya akibat pukulan, ya. Hanya kita harus jauh-jauh dari kehidupan barbar ya. Remaja, masa-masa kuliah itu semangatnya itu luar biasa ya. Hindarilah yang namanya itu dunia barbar ya. Kemudian seperti demo, seperti apa yang terjadi akhirnya terlalu meninggikan ego, akhirnya terjadi pertengkaran hebat, pukulan ya mengenai mata, itu sangat berbahaya ya. Trauma tumpul ini akan mengakibatkan kebutaan, juga lemparan ya, atau kejatuhan benda, tertekan beban berat, atau membentur dinding, kecelakaan seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah trauma tajam. Jadi trauma tajam ini bisa terjadi akibat terkena pisau seperti braille ya, atau terkena benda runcing. Oke. Yang ketiga adalah trauma kimia. Sudah Bunda sebutkan di atas tadi ya. Trauma kimia ini misalnya cairan asam pekat ya, basa pekat, cairan kimia yang sangat reaktif ya, termasuk obat-obatan dengan kandungan kimia yang sangat berbahaya dan akan berdampak berefek tinggi pada penglihatan. Kemudian trauma sinar tajam ini, misalnya trauma sinar tajam ini akibat menatap matahari secara langsung ya. Kemudian penyinaran sinar X yang terus-menerus ya, bekerja pada produksi yang mengharuskan menggunakan sinar lampu yang tajam ya, menggunakan sinar yang tajam di pabrik-pabrik misalnya. Yang kemudian adalah trauma listrik. Nah ini hati-hati ya dengan setrum listrik, setrum harus lemah ya, harus kuat juga, itu harus hati-hati. Kemudian adanya benda asing yang masuk ke dalam mata ya, termasuk di dalamnya debu, bakteri, penyakit, juga karena sengatan binatang. Jadi
adik-adik menghindari mengucek mata ya. Apabila ada debu masuk atau apa itu, kalau kata orang Jawa itu dikambang ya, ambil air ditempatkan di wadah yang bersih, di ini apa, mata ini dimasukkan di seperti itu wadah piring lah dengan air bersih di kambang gini, nanti kotorannya bisa masuk ke dalam air tersebut. Jadi hindari untuk mengucek mata ya. Oke. Nah adik-adik ya, cukup sekian. Ini jam berapa? Jam 11.14 menit ya. Oke, ini jam udah malam jam 23:14 menit ya. 11:15 PM sekarang. Jam 11:15 PM ya adik-adik ya. Mudah-mudahan selalu semangat, selamat beristirahat. Nah, udah sebentar lagi beristirahat ya. Semoga bermanfaat ya. Bunda mohon maaf ya, mohon minta tolong ya pada ini orang tua, teman atau sahabat ya, mahasiswa yang mengalami hambatan penglihatan atau sahabat tuli ya. Bunda tidak bisa untuk ini mengalihkan semuanya ke bahasa isyarat ya, karena keterbatasan waktu ya. Oke. Nah, Bunda mohon maaf jika ada kesalahannya ya. Selamat beristirahat adik-adikku sayang ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.